Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dalam konten pendidikan dan edukasi dalam mata kuliah Inovasi Pendidikan dan Globalisasi. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai inovasi pendidikan dengan kegiatan monitoring pendidikan Islam. Bersama saya, Ana Kurniasari, NIM 2270211001. Jika video sebelumnya kita membahas mengenai pengertian inovasi pendidikan, macam-macam inovasi pendidikan, dan strategi inovasi pendidikan. Nah, dalam video kali ini adalah bentuk dari implementasi inovasi pendidikan sendiri. Inovasi pendidikan itu menjadi sangat penting untuk semua mata pelajaran. Nah, termasuk salah satunya adalah mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dalam konteks ini, inovasi dapat membantu meningkatkan pengalaman belajar siswa, memperkuat pemahaman mereka tentang konsep-konsep agama Islam, dan membantu mereka mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa monitoring inovasi pendidikan, yaitu yang pertama penggunaan teknologi, pembelajaran berbasis proyek, pendekatan multikultural, pembelajaran berbasis game, pendekatan kontekstual, dan yang terakhir adalah kolaborasi dan diskusi kelompok. Tujuan dari inovasi pendidikan sendiri adalah untuk membuat pembelajaran agama Islam itu lebih menarik, relevan, dan memungkinkan siswa mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, penggunaan metode dan pendekatan yang inovatif juga dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa dan keterlibatan mereka dalam pembelajaran agama Islam. Inovasi pendidikan agama Islam yang efektif akan membawa dampak yang positif pada kualitas dan efektivitas pembelajaran, meningkatkan pemahaman siswa terhadap agama Islam, dan membantu siswa mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam proses pembelajaran agama Islam, ini membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan pendekatan pada mata pelajaran yang lainnya. Salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh guru dalam pengajaran agama Islam adalah kurangnya pemahaman yang memadai terkait pembacaan Al-Quran dan tulisan Al-Quran. Pemahaman yang buruk ini dapat menghambat kemampuan siswa dalam memahami dan mengimplementasikan ajaran Islam secara benar. Adapun inovasi yang dapat diterapkan dalam studi kasus ini adalah yang pertama, pemanfaatan teknologi, kedua, kelompok kolaboratif, ketiga, simulasi dan permainan edukatif, dan yang terakhir adalah pelibatan orang tua. Pemanfaatan teknologi. Memanfaatkan teknologi untuk membantu siswa dalam mempelajari baca tulis Al-Quran dengan menggunakan aplikasi mobile dan perangkat lunak komputer yang interaktif untuk membantu siswa memahami dan melafalkan huruf dan kata Al-Quran dengan benar. Aplikasi ini menyediakan latihan dan penilaian secara real time, sehingga siswa dapat memperbaiki kesalahan mereka dan meningkatkan pemahaman mereka dengan cepat. Selanjutnya, kelompok kolaboratif. Nah, dengan memfasilitasi kelompok belajar kolaboratif, di mana siswa bekerja sama dengan mempelajari bacaan tulis Al-Quran. Dalam kelompok belajar ini, siswa saling membantu dan memperbaiki kesalahan satu sama lain. Hal ini memungkinkan siswa untuk memperoleh umpan balik langsung dan memperbaiki kesalahan mereka dengan membantu teman sebaya atau dengan guru. Selanjutnya, simulasi dan permainan edukatif. Dengan memanfaatkan simulasi dan permainan edukatif ini untuk memotivasi siswa dalam mempelajari bacaan tulis Al-Quran, dengan mengembangkan permainan berbasis komputer yang menantang siswa dalam mengenali huruf dan kata-kata Al-Quran secara cepat dan akurat. Nah, permainan ini dirancang agar menyenangkan dan interaktif, sehingga siswa merasa terlibat dan termotivasi dalam proses belajar mengajar. Dan yang terakhir adalah pelibatan orang tua. Nah, pelibatan orang tua ini dalam proses pembelajaran baca tulis Al-Quran dengan mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya mempelajari baca tulis Al-Quran secara benar dan memberikan strategi pembelajaran yang dapat dilakukan di rumah. Orang tua juga didorong untuk mendukung dan memantau kemajuan anak-anak mereka dalam mempelajari baca tulis Al-Quran.
Dalam proses pembelajaran agama Islam juga melibatkan pemahaman tentang baca tulis Al-Quran, di mana guru pendidikan agama Islam dapat menerapkan pendekatan berbasis keterampilan dalam pembelajaran baca tulis Al-Quran. Misalnya, siswa dapat dilibatkan dalam kegiatan membaca bersama-sama yang melibatkan guru dan teman sebaya. Dalam kegiatan ini, siswa mendengarkan dan menirukan cara pengucapan yang benar dari guru atau siswa yang memiliki pemahaman yang lebih baik. Kemudian, melalui latihan intensif, guru dapat memberikan latihan harian yang meliputi membaca ayat pendek atau surat-surat sederhana, menghafal surat-surat pendek, dan menulis ayat-ayat Al-Quran dengan penekanan pada tajwid yang benar. Latihan ini harus dilakukan dengan secara berulang-ulang untuk memperkuat keterampilan siswa dalam membaca Al-Quran dan tulis Al-Quran. Guru harus menyediakan materi pengajaran yang terstruktur dan terorganisir yang baik. Langkah ini dapat membantu siswa untuk mempelajari langkah-langkah dasar dalam membaca Al-Quran secara sistematis. Materi pengajaran harus meliputi pelafalan huruf, pengenalan vokal dan konsonan, serta aturan tajwid dasar. Evaluasi dalam pembelajaran baca tulis Al-Quran ini dalam pendidikan agama Islam memiliki peran yang sangat penting dalam memantau kemajuan siswa, mengidentifikasi kebutuhan individual, dan memastikan efektivitas pengajaran mencakup tes tertulis, presentasi, dan tugas-tugas praktis seperti pengamalan sholat, puasa, dan sebagainya. Dalam strategi monitoring ini penting untuk memiliki guru yang terlatih dan ahli dalam agama Islam untuk membimbing siswa dalam memahami materi dan prakteknya. Guru juga harus terus-menerus memantau kemajuan siswa dalam memberikan umpan balik yang sesuai, kemudian melakukan evaluasi secara berkala. Ini juga penting untuk memastikan bahwa siswa telah memahami materi dan dapat mengamalkannya dengan baik. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai masukan untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan mengadopsi strategi monitoring ini dan evaluasi yang lebih efektif, inovasi dalam pembelajaran agama Islam dapat memastikan bahwa siswa dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan dapat mengamalkannya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah pembahasan mengenai inovasi pendidikan dengan kegiatan monitoring pendidikan Islam dengan studi kasus kurangnya pemahaman siswa dalam membaca tulis Al-Quran. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Akhiru kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.